Saat ini kita berada di pembuatan makan ternak di peternakan Galbi RZ di Desa Sarwodadi, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara. Nanti kita insya Allah akan melihat proses pembuatan makan ternak fermentasi basah dengan bahan utamanya adalah rumput gajan. Kalau ini rumput gajan atau ada yang menyebutnya odot. Mungkin di tempat lain juga ada yang menyebutnya lain. Nah, langkah pertama dalam pembuatan fermentasi basah ini adalah pencacahan atau penggilingan rumput. Nah, kali ini yang kita gunakan adalah rumput gajahan atau semacam rumput odot. Sebenarnya rumput yang lain pun bisa, bahkan untuk tumbuhan jagung atau istilahnya sini menyebutnya tebon itu juga bisa dibuat untuk fermentasi basah ini. Nah, fermentasi basah ini dilakukan selain untuk memperingan kita menyediakan makanan, juga ini bisa mengawetkan rumput, karena rumput ini bisa diawetkan hingga 3 bahkan 6 bulan berikutnya. Setelah tadi rumput digiling atau dicacah, maka langkah selanjutnya rumput tersebut dilayukan. Hal ini berfungsi untuk mengurangi kadar air yang ada di dalam rumput. Nah, dalam melayukan ini sebaiknya rumput dihamparkan atau dijembreng agar benar-benar bisa cepat layu, sehingga dibuat merata hamparannya untuk penjemuran atau dilayukan ini. Usahakan dibuat rata sehingga tidak ada yang tebal ataupun yang tipis, tetapi bisa dibuat merata. Nah, setelah rumput gajan digiling atau dicacah atau ya dihaluskan, maka selanjutnya prosesnya adalah rumput gajan tadi dilayukan dengan cara diangin-anginkan atau dibuat hamparan seperti inilah. Mungkin bisa dialasi deklet atau dialasi dengan alas yang lain, tikar ya. Ini fungsinya adalah untuk mengurangi kadar air sih. Nah, setelah tadi hamparan rumputnya rata, proses selanjutnya adalah ditaburi polar. Polar ini bahannya campuran apa? Dari kulit gandum. Polar itu merupakan tepung dari kulit gandum. Sekantong niku regane pinten? 200. Sekantong 200? Suka niku 50 ya, 50 setengah kental ya. Untuk polar sekantong ternyata saat ini harganya 200.000. Sekantong itu isinya 50 kg. Nah, satu kantong itu bisa digunakan untuk proses ini beberapa kali, karena untuk proses fermentasi basah ini memang kita membutuhkan polar. Kalau kita kesulitan menemukan polar, juga bisa kita alternatif lain dengan katul atau mungkin dedak, yang dimana-mana mesti ada. Kalau dedak itu, katul juga hampir di semua tempat ada katul dan dedak. Kalau polar lah memang butuh di tempat-tempat khusus kita membelinya.
Ternyata ini sekarang polar ini di beberapa tempat sudah Mempermudah lah. mudah didapat. Ini tahap awal, ditaburi secara menyeluruh dulu hamparan atau permukaan rumput yang telah digiling tadi dengan polar. Oh iya bersih. Oh tetes tebu. Nah cairan yang kita buat untuk selanjutnya adalah tetes tebu. Kita tuangkan di air secukupnya untuk ukurannya. Ini pakai bak, ember bak yang biasa untuk cuci-cuci baju. Selanjutnya dikasih EM4 juga secukupnya. Ini menggunakan cangkir besar, kita gunakan 2 karena ini akan dipenuhi embernya. Langkah selanjutnya diaduk-aduk agar tetes tebu EM4 bercampur. Bang. Air dikucurkan. Selanjutnya tadi cairan tadi yang terdiri dari air, EM4 dan tetes tebu kita kucurkan di atas tadi taburan polar tadi yang sudah ditaburkan untuk lapisan keduanya. Jadi kita taburi atau kita kucur-kucuri dengan air campuran tadi. Siram dengan merata ke seluruh permukaan. Pastikan bahwa penyiraman ini merata ke semua lapisan atas dari tadi hamparan rumput yang sudah dikasih polar. Bikin kan balik gitu. Kalau gede itu Aja dicampur, apa campur bae? campur kira-kira merata tenan. Selanjutnya dicampur. Nah, untuk proses selanjutnya adalah dicampur, diaduk-aduk atau dicampur agar tadi polar air bersatu dan tercampur dan rumputnya juga menyatu.
Nah, nanti setelah campuran rumput ini benar-benar tercampur dengan rata, selanjutnya nanti dimasukkan ke kantong-kantong biru. Dan di kantong-kantong itu nanti harus diisi dengan padat agar tidak ada rongga udara yang tersisa. Kalau coro Jawane yo di enet-enet ditotel kantong birunya itu di sana. Nah, selanjutnya adalah proses terakhir dari pembuatan fermentasi basah ini adalah pengemasan rumput. Nah, agar rumput ini mudah dibawa ke kandang, maka rumput ini perlu dikemas ke dalam kantong. Dan pengemasan ini juga harus benar-benar padat sehingga tidak ada rongga udara yang tersisa di dalam kantong. Dengan sudah diikat dengan tali maka bisa disimpan. Ini adalah proses pembungkusan dari tadi yang sudah dicampur, dimasukkan ke kantong biru dan juga ditambahi dengan cairan. Ini kantong birunya dilapisi dengan kantong putih karena untuk menghindari barangkali di cakar-cakar kucing atau di patuk-patuk ayam nanti terjadi kebutuhan, sehingga dilapisi dengan kantong putih. Kantong biru yang untuk mengemas. Masukkan rumputnya dengan sedikit demi sedikit, terus dipastikan tidak ada rongga atau lubang yang selanjutnya rumput yang sudah dikemas di kantong dikeras tadi dikucuri dengan tetes tebu, selanjutnya ditutup dengan polap. Terakhir ditutup dengan polap. Baru setelah itu kita ikat erat-erat dan fermentasi basah sudah siap untuk disimpan, dan sekitar 1 minggu berikutnya sudah bisa diberikan ke ternak baik sapi maupun kambing. Plastik ini kita tali, tapi sebelum ditali pastikan bahwa sudah benar-benar padat dan tidak ada rongga udara yang tersisa. Karena kalau sampai ada rongga udara yang tersisa bisa menjadikan, nah ini harus benar-benar padat. Setelah yakin padat, selanjutnya tinggal ditali, kita pakai tali rahasia. Menalinya sudah harus kencang dan kuat. Aman.
dilapisi dengan bakar atau pandi atau juga kantong plastik agar lebih aman. Sarung. Ini bisa diberikan ke ternak setelah berapa hari? 7 hari. Nah, setelah 7 hari ini baru bisa diberikan ke ternak. Kalau difermentasi ini awetnya sampai berapa minggu? Bisa untuk 3 bulan. Wush, mantap. 6 bulan. Oh, ternyata